Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita sudah memasuki bulan Ramadan di babak awal, tapi kita akan membicarakan babak final Ramadan. Karena perlu kesiapan agar kita bisa berhasil melalui babak final Ramadan. Sebab yang namanya final itu adalah penentu kita berhasil atau tidak. Kapan babak finalnya? 10 hari terakhir Ramadan. Sayangnya banyak saudara-saudara kita umat Islam justru di 10 hari terakhir Ramadan, di babak finalnya, sudah sangat melemah semangat ibadahnya. Tidak seperti di awal Ramadan. Mereka alhamdulillah begitu bersemangat. Tapi di akhir Ramadan sudah sangat lemah semangat ibadah pada banyak umat Islam. Makanya kita pelajari untuk kita waspadai dan kita ingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan biasanya di akhir Ramadan orang sudah lebih banyak mempersiapkan lebaran. Sehingga yang ramai bukan masjid-masjid lagi, tapi mal-mal dan pasar-pasar. Padahal kita belum tahu dosa kita sudah diampuni atau tidak, amal ibadah kita diterima atau tidak. Bagaimana mungkin kita meninggalkan bagian terpenting dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhirnya. Dan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'mal bi khawatimiha, dan hanyalah amalan itu tergantung pada penutupnya. Jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan kita, di antara tolak ukurnya adalah bagian akhirnya. Sehingga meskipun bagian awalnya ada kekurangan, akan tertutupi jika kita sempurnakan bagian akhirnya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, wal i'tibar bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah memberikan nasihat, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama ala rahil walam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Maka siapa yang telah berbuat baik di dalamnya, hendaklah dia sempurnakan. Namun siapa yang telah menyia-nyiakannya, hendaklah ia menutupnya dengan amalan yang lebih baik. Sehingga
kekurangannya di awal maupun di pertengahan Ramadan akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan sebab utama jemaah sekalian, mengapa di 10 hari terakhir Ramadan kita harus lebih semangat ibadah? Di antaranya karena adanya Lailatul Qadar. Betapa mulianya malam ini, sehingga kita harus pelajari kapan waktunya dan apa tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat khusus berbicara tentang malam ini yang dinamakan surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, turun pada malam itu dengan izin Rabb mereka untuk menetapkan segala urusan, yaitu urusan takdir tahunan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Paling tidak jemaah sekalian, dari ayat ini kita bisa memetik minimalnya 5 kemuliaan Lailatul Qadar dari surat Al-Qadar. Yang pertama, malam yang penuh berkah, yang Allah pilih untuk diturunkan padanya Al-Quran, kitab yang penuh berkah. Barang siapa mengikutinya dia pasti selamat, barang siapa menyelisihinya dia pasti celaka. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu dirinci segala urusan takdir yang penuh hikmah. Jadi ini menunjukkan keberkahan malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, dan malam penetapan takdir. Yang kedua, nilai amal soleh dilipat gandakan menjadi lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Maksudnya amalan 1000 bulan tanpa henti. Kalau kita hidup selama itu, selama 83 tahun 4 bulan, tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa henti. Bahkan dalam hidup kita jemaah sekalian, kalau kita hitung dalam sehari, mungkin ibadah kita cuma 1/10, atau bahkan kurang dari itu, atau lebih sedikit. Jadi kalau kita hidup selama 100 tahun, ibadah kita nggak sampai 10 tahun. Tapi di sini maknanya 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Maka ibadah di malam Lailatul Qadar lebih afdol daripada itu. Sebagaimana dijelaskan Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun minal amal fi alfi syahrin khaliyah minha. Amalan yang dilakukan ketika Lailatul Qadar lebih baik dari amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Pertanyaannya jemaah sekalian, lebih baik di sini jadinya berapa? Apakah jadi 1001? Atau 1002? Atau 2000? Atau 3000? Jawabannya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, masih sangat mungkin Allah lipat gandakan lagi menjadi 3000, 10.000, 100.000 sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu juga melihat pada kualitas dan kuantitas amalan seorang hamba. Makin banyak amalannya, makin dilipat gandakan tentunya. Dan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, tidak khusus orang tertentu saja. Karena saya pernah ketemu orang, dia mengatakan ada orang-orang khusus yang dianugerahkan Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka jemaah sekalian, itu tidak benar. Ini berlaku untuk seluruh umat Islam yang beribadah di malam itu. Apakah dia iktikaf atau tidak iktikaf? Kalau iktikaf dia lebih afdal. Bahkan termasuk yang tidak menyadari malam itu Lailatul Qadar, dia pun akan dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan apabila dia mengisi malam itu dengan amal-amal yang disyariatkan. Yang ketiga, banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tilka laila fil ardi aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya malaikat di malam Lailatul Qadar di muka bumi lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil. Makanya jemaah sekalian, di antara sebab dinamakan Lailatul Qadar, secara bahasa Al-Qadar bisa bermakna sempit. Jadi itu disebut malam yang sempit. Kenapa? Karena banyaknya malaikat sehingga bumi ini jadi sempit karena keberadaan malaikat. Para ulama juga mengatakan itulah sebabnya pagi harinya matahari terbit dalam keadaan redup cahayanya. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang pulang kembali ke langit. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Yaktsuru tanazzulul malaika fi hadhihi lailah likathrati barakatiha wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah war rahmah." Banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut karena keberkahannya yang melimpah, dan malaikat turun bersama dengan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menganugerahkan kepada kita keberkahan, kebaikan yang melimpah dan kasih sayangnya, maka tidak pantas kita seakan memandang remeh malam itu kemudian kita cuma tinggal tidur saja, atau bahkan melakukan hal-hal yang sia-sia, hanya bermain, menonton video-video, membuka medsos, atau bahkan berbuat maksiat. Yang keempat, malam penentuan takdir tahunan. Sebagaimana kata Imam Qatadah rahimahullah, yuqda fiha ma yakunu fi sanah ila mithliha. Ditetapkan pada malam itu apa yang akan terjadi selama 1 tahun sampai tahun berikutnya. Ini disebut takdir tahunan. Dan ini bukan takdir yang baru. Ini adalah catatan takdir yang sudah ada di Al-Lauhul Mahfuz. Bahkan tidak semuanya Allah beritahukan kepada malaikat. Yang ada di Al-Lauhul Mahfuz itu lebih detail, lebih lengkap. Sehingga ada hadis, doa dapat merubah takdir, amal soleh dapat merubah takdir. Maka yang berubah hanyalah yang ada di tangan malaikat. Kenapa? Allah tidak beritahukan semua catatan takdir kepada malaikat. Sedangkan di Al-Lauhul Mahfuz tidaklah berubah dari awal sampai akhir, sudah Allah takdirkan. Dan ini juga sebabnya mengapa dinamakan Lailatul Qadar. Bisa jadi bermakna Al-Qadar artinya takdir. Sebagaimana sering kita dengar qada dan qadar. Maka qadar di sini bermakna takdir. Dan juga disebut Lailatul Qadar bisa bermakna malam yang mulia, karena Al-Qadar juga bisa berarti mulia. Jadi ini 3 makna disebut Lailatul Qadar. Yang pertama, malam yang sempit. Kenapa tadi sempit? Karena banyaknya malaikat. Yang kedua, malam penakdiran tahunan. Yang ketiga, malam yang mulia. Semuanya dari kata Al-Qadar.
mencakup 3 makna tersebut. Bahkan masih ada lagi makna-makna lain yang disebutkan para ulama, namun 3 ini yang paling kuat. Yang kelima, ini termasuk yang sangat spesial di malam Lailatul Qadar. Malaikat mendoakan orang yang beribadah di malam tersebut. Jadi kedatangan malaikat yang begitu banyaknya, di antara tugas mereka adalah mendoakan orang yang beribadah. Sebagaimana kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, taslimul malaika Lailatul Qadri ala ahlil masajid hatta yatlu'a al-fajr. Malaikat mendoakan keselamatan ketika Lailatul Qadar untuk orang-orang yang beribadah sampai terbit waktu fajar, sampai masuk waktu subuh. Lalu kapan Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Juga beliau bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah 2 hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Lebih spesifik lagi di malam ganjilnya. Jadi hadis ini menunjukkan kapan Lailatul Qadar itu tidak pasti, bisa berpindah-pindah. Namun satu yang pasti, dia berada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Dan lebih kuat lagi terjadi pada malam ganjil. Cuma masalahnya jemaah sekalian, menghitung malam ganjil, ada hadis-hadis yang menjelaskan, sebagaimana kita sebutkan di sini, ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bisa dihitung dari depan, bisa pula dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari depan, itu sudah jelas. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau dihitung dari belakang, gimana caranya? 1 malam yang tersisa. 1 kan ganjil. Nah, apabila bulan sampai 30 hari, maka 1 malam yang tersisa berarti malam keberapa? 29, 30. 2 dong. Jadi malam keberapa? 30. 3 malam yang tersisa berarti malam 28. 28, 29, 30. 3 malam yang tersisa. Berarti jika dihitung dari belakang dan bulan mencapai 30, maka malam ganjil adalah malam genap jika dihitung dari depan. Kecuali kalau bulan hanya sampai 29. Maka dihitung dari depan dan dari belakang hasilnya sama. Namun pertanyaannya, Ramadan kita tahun ini 29 atau 30 hari? 29 atau 30 hari? Ada yang sudah tahu? Kalau ada yang sudah tahu, maka dia menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena sunnah penetapan akhir Ramadan dilakukan ketika terbenam matahari tanggal 29 Ramadan. Berarti nggak bisa dilakukan jauh-jauh hari, nggak akan mungkin. Siapa yang melakukannya, dia menyelisihi ijma ulama. Ada ijma, ada kesepakatan ulama di sini. Nggak ada perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat baru muncul belakangan. Jadi untuk mengetahui bulan Ramadan 29 atau 30 hanya bisa ketika terbenam matahari tanggal 29 Ramadan. Kalau muncul hilal kelihatan dari bumi, bukan keberadaan hilalnya ya, tapi kelihatan atau tidak. Kalau kelihatan hilal, maka berarti Ramadan hanya sampai 29. Sudah masuk 1 Syawal. Tapi kalau hilal tidak kelihatan, terserah dia sudah ada atau belum, dan tidak kelihatan karena mendung atau karena kita di Jakarta banyak polusi atau banyak gedung, banyak cahaya, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita menyempurnakan Ramadan menjadi 30.
Jadi nggak peduli hilalnya sudah ada atau belum. Yang penting kita nggak lihat. Makanya salah kaprah orang yang menggunakan metode yang lain. Mereka bilang secara sains, secara teknologi, hilal sudah ada. Ya bukan itu yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran kita bisa lihat tidak. Kalau kita nggak bisa lihat, kata Nabi SAW, sempurnakan bulan menjadi 30. Kata beliau, fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau tertutup awan atas kalian, artinya bisa jadi hilal itu sudah ada, tapi tertutup awan, kalian nggak bisa lihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Jadi kita nggak bisa memastikan Ramadan ini 29 atau 30. Sehingga yang kita kira malam genap jika dihitung dari depan, bisa jadi itu malam ganjil jika dihitung dari belakang. Artinya jemaah sekalian, Lailatul Qadar itu mungkin terjadi dari sejak malam 21 Ramadan sampai 30 Ramadan. Seluruhnya punya kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar. Hanya saja jemaah sekalian, yang paling banyak terjadi adalah malam 27. Oleh karena itu dianjurkan lebih meningkatkan ibadah di malam 27. Begitu pula Nabi SAW dan para sahabat lebih meningkatkan ibadah di malam 23, kemudian malam 20, di malam 25, kemudian malam 23. Jadi kesimpulannya, Lailatul Qadar itu tidak pasti, namun dia ada di salah satu dari 10 malam yang terakhir Ramadan. Dan terkait dengan tanda-tanda Lailatul Qadar, kata para ulama, tidak ada tanda yang pasti atau yang sangat kuat. Semua tanda-tanda itu hanyalah kemungkinan, kecuali satu. Karena ada hadis Nabi SAW, ada satu tanda yang sangat kuat, yaitu matahari terbit di waktu pagi dalam keadaan redup cahayanya. Itu satu-satunya tanda yang paling kuat. Tanda-tanda yang lain tidak terlalu jelas. Yang paling kuat, di pagi harinya matahari terbit, tidak kuat cahayanya, maka kita pun sadar malam itu Lailatul Qadar. Tapi saat kita sadar, malam sudah berlalu. Yang tinggal hanyalah penyesalan bagi siapa yang melewatinya lebih banyak tidur daripada ibadah, atau bahkan cuma main-main. Kemudian, apa amalan-amalan di 10 hari terakhir Ramadan? Ini kita ringkas ya, langsung ke halaman 20. Paling tidak ada 5 hal yang hendaklah kita perhatikan. Yang pertama, dianjurkan meningkatkan ibadah dan lebih semangat. Ini sunnah Nabi SAW di 10 hari terakhir Ramadan, yang banyak diselisihi oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Bukannya semangat ibadah, malah semangat cari baju baru maupun bikin kue lebaran, atau semangat mudik. Alhamdulillah, sebelum Ramadan saya sudah mudik duluan, supaya di akhir Ramadan bisa lebih fokus ibadah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu yang lainnya. Maka ini petunjuk beliau yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, tidak tidur malam untuk memperbanyak ibadah dan mengajak keluarga.
Jadi ini sunnah spesial untuk 10 malam terakhir Ramadan. Demi mengejar Lailatul Qadar, kita tidak tidur. Kalaupun tidur sedikit saja, jangan banyak-banyak. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali, demi fokus ibadah. Yang kedua, beliau menghidupkan malamnya. Artinya, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak tidur sama sekali. Begadang untuk ibadah. Makanya bagus siapkan kopi supaya tidak ngantuk. Kalaupun tidur, tidurlah sedikit saja, jangan banyak-banyak. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Artinya jemaah sekalian, dari malam 1 sampai 20 Nabi SAW tidak sampai membangunkan keluarga beliau. Tapi untuk 10 malam yang terakhir beliau bangunkan agar mereka ikut beribadah. Kemudian yang ketiga, dianjurkan melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Artinya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan selalu beriktikaf. Sehingga ini bukan sekedar sunnah. Ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga kalau bisa kita misalkan cuti pekerjaan selama 10 hari terakhir Ramadan, maka itu sangat bagus. Atau kalau kita pedagang, kita tutup toko kita di 10 hari terakhir Ramadan, maka itu sangat bagus. Masalahnya saat itulah toko paling laris. Jadi ujiannya sangat berat nih bagi yang punya toko. Ya mungkin solusinya kalau ada pegawai yang nggak mau iktikaf, kasih saja dia bonus besar. Kita iktikaf saja. Ini sunnah yang sangat agung. Tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Kalau kita bicara kita sibuk, Nabi SAW super sibuk. Berapa istri yang kita urus? Satu saja kan? Nabi SAW mengurus 9 istri. Beliau juga kepala negara. Beliau juga qadhinya, hakimnya. Beliau mengurus urusan kaum muslimin begitu banyaknya. Tapi untuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau putuskan semua hubungan dengan makhluk dan dengan semua aktivitas duniawi. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, "Fama'nal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul alaik 'anil khalaik lil ittisal bi khidmatil khaliq." Makna i'tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi beribadah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam konsen ibadah, bersendirian dengan Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Dan tidak disyariatkan beribadah dengan cara kita bersendirian dengan Allah kecuali di 10 hari terakhir Ramadan ini. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW bukan hanya tinggal di masjid. Beliau masih masuk lagi dalam sebuah kemah, dalam sebuah bilik. Sehingga nggak ada orang yang bisa ngajak ngobrol. Kalau ngobrol sebentar tidak masalah, boleh. Karena ketika Nabi SAW iktikaf, beliau pernah dikunjungi oleh salah satu istri beliau. Mengobrol sebentar saja. Jadi
Beliau fokus ibadah sampai masuk dalam sebuah kemah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau masuk ke masjid? Malam 21. Sebelum terbenam matahari beliau sudah bersiap di masjid. Kapan beliau keluar dari masjid? Apabila Ramadan sudah benar-benar berakhir. Jadi full beliau di masjid. Tidak keluar-keluar kecuali untuk hajat manusia. Buang air, makan, minum. Bahkan ketika beliau butuh disisir, beliau cuma keluarkan kepalanya. Lalu disisir oleh Aisyah dari luar masjid. Jadi benar-benar nggak keluar untuk fokus ibadah. Ibadah apa yang dianjurkan selama iktikaf? Ibadah-ibadah yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Bahkan para ulama salaf, di antara mereka di 10 hari terakhir Ramadan, setiap hari 1 kali khatam. Bahkan Imam Syafi'i selama Ramadan 60 kali khatam. Dan itu tidak mengherankan jemaah sekalian. Nggak perlu kita heran. Kenapa? Cukup kita bandingkan saja dengan kita di masa sekarang. Bagaimana keakraban kita dengan HP. Dari mulai bangun tidur, terus menyertai kita, nggak pernah terpisahkan. Sampai mau tidur lagi, HP-nya di bawah bantal. Tidak pernah terpisah dari kita kecuali kalau di charger. Kalau kita keluar lupa bawa HP, gelisah. Begitulah gambaran ulama dahulu bersama Al-Quran. Di bulan Ramadan mereka lebih tingkatkan lagi. Jadi jangan heran kalau Imam Syafi'i rahimahullah bisa khatam 60 kali selama Ramadan. Yang keempat, meningkatkan sholat tarawih untuk meraih pahala Lailatul Qadar. Jadi sholat tarawih kita jangan sama saja seperti 20 hari sebelumnya. Harus ditingkatkan. Sehingga di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, sholat tarawihnya ada sesi kedua. Sesi pertama seperti biasa ba'da Isya, kemudian sesi kedua mulai tengah malam sampai waktu sahur. Karena dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, terutama di malam-malam ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa salat malam saat Lailatul Qadar, yaitu salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan jamaah sekalian, ada 2 syarat untuk meraih ampunan dosa di sini. Yang pertama karena iman. Maksudnya adalah kita mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam wajib kita imani. Oleh karena itu, kalau ada seorang muslim mengingkari atau menolak atau membenci atau mengolok-olok satu ajaran Islam, maka ulama Islam dari 4 mazhab maupun yang lainnya sepakat dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Karena berarti dia tidak beriman. Kalau dia menolak atau mengingkari atau membenci atau mengolok-olok satu ajaran Islam, itu termasuk dosa kekufuran, pembatal keimanan. Begitu pula semua dosa syirik. Seperti menyembah kepada selain Allah atau meyakini ada selain Allah yang maha kuasa. Seperti keyakinan sebagian orang di pantai tertentu, di gunung tertentu ada penguasa selain Allah. Maka itu adalah syirik yang membatalkan keimanan. Belum lagi kalau mereka berdoa kepadanya, padahal doa itu ibadah, maka berarti mereka menyembah kepadanya. Itu adalah dosa syirik. Belum lagi mereka mempersembahkan
sembelihan untuk sesajen, padahal menyembelih itu ibadah. Maka menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Begitu pula yang masih percaya kepada para dukun, percaya ada orang spesial yang tahu perkara gaib, yang katanya dia punya indera keenam, atau dia kiai spesial, atau dia punya kelebihan, atau dia anak indigo. Maka ini adalah keyakinan syirik dan bertentangan dengan Al-Quran. Di surat An-Naml ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Sungguh bodoh kita kalau percaya ada orang spesial yang tahu perkara gaib, padahal Allah sudah menegaskan tidak ada yang tahu perkara gaib. Jangankan makhluk di bumi, makhluk di langit saja nggak tahu perkara gaib. Siapa makhluk di langit? Malaikat. Malaikat tidak tahu perkara gaib. Bagaimana mungkin kita percaya ada orang spesial yang tahu perkara gaib? Ini contoh keyakinan syirik. Berarti orang yang memiliki keyakinan syirik itu bukan termasuk orang yang beriman. Sehingga kalau dia beribadah, nggak ada gunanya. Ibadahnya tertolak. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita harus imanan, berdasarkan iman. Karena kalau nggak berdasar iman, ibadah kita tertolak. Termasuk kita mengimani syariat puasa, syariat sholat tarawih, terutama di malam Lailatul Qadar. Kemudian syarat yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala. Apa artinya mengharap pahala? Artinya kita berharap semata-mata kepada Allah untuk memberi ganjaran terhadap amalan kita. Ganjaran apa? Tidak lain surga dan diselamatkan dari api neraka. Jadi salah kaprah kalau ada sebagian orang mengatakan kalau ibadah tidak boleh berharap balasan. Justru itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena kita murnikan harapan kita hanya kepada Allah. Kalau kita berharap balasan dari makhluk, berarti kita nggak ikhlas. Karena kita ingin dapat harta dari seseorang, karena kita ingin dipuji orang, itu baru namanya tidak ikhlas. Jadi ini dua syarat. Kata Nabi SAW, kita akan mendapatkan ampunan di malam Lailatul Qadar dengan sholat malam. Kemudian sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan di malam 21 Nabi SAW dan para sahabat sholat tarawih dari awal malam sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian di malam 25 mereka sholat malam, sholat tarawih dari pertengahan malam, dari awal malam sampai pertengahan malam. Jadi kalau pertengahan malam kurang lebih jam 12, maka mereka sholat dari sekitar jam 8 malam sampai jam 12 malam, 4 jam kurang lebih sholat tarawihnya. Kemudian di malam 27 mereka sholat dari awal malam sampai menjelang subuh. Sehingga para sahabat, kami sempat khawatir jangan-jangan nggak akan keburu makan sahur. Itulah sebabnya para ulama mengatakan malam 27 itu yang paling besar kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Jadi 10 malam terakhir ini kita tingkatkan sholat tarawih, dan di 3 malam ini kita lebih tingkatkan lagi. 23, 25, dan 27. Masya Allah, suasana di Masjidil Haram itu luar biasa malam 27. Di tahun yang lalu, softnya sampai 3 km. Soft sholat malam di malam 27. Jadi hotel-hotel, toko-toko itu jadi tempat sholat karena saking banyaknya jamaah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita bisa sholat di Masjidil Haram malam 27 Ramadan. Amin.
Yang kelima, doa yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri, ma ad'u?" Wahai Rasulullah, doa apakah yang aku baca apabila aku mendapati Lailatul Qadar? Qala taqulin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mengucapkan, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, yang mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jamaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Yang terpenting di bulan Ramadan ini adalah menggapai pemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kita, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Lalu kata malaikat Jibril, ucapkan wahai Muhammad, amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amin, ya Allah kabulkanlah. Jadi ini doa keburukan dari malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar celaka orang yang Allah berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak memaksimalkan waktunya untuk memperbanyak amal ibadah. Dia tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, sehingga sampai Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi seakan-akan dia meremehkan Ramadan dan tidak menghargai nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya di bulan Ramadan. Allah masih kasih kesempatan hidup. Padahal bisa jadi jemaah sekalian, kita semuanya juga harus menghadirkan di hati kita, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fi salatika fasholli salata muwaddi." Kalau kamu hendak salat, maka salatlah seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini. Sehingga kita berusaha lebih khusyuk, lebih tepat waktunya, dan lebih sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Maka kiaskan ini pada semua amal ibadah. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Lihatlah berapa banyak keluarga kita, saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita di bulan Ramadan tahun-tahun kemarin masih bersama kita. Sekarang mereka sudah tidak ada. Mereka sudah mendahului kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita lebih bersyukur atas nikmat umur yang Allah masih berikan kepada kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jadi tujuan utama ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang Allah ampuni itulah orang yang amalannya diterima, sehingga dia akan mencapai derajat takwa, dan dialah yang akan masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Kalau tidak mendapatkan ampunan, tidak mungkin bisa masuk surga, tidak mungkin bisa terbebas dari api neraka. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan kita semuanya menyadari dosa-dosa kita banyak. Kalau di bulan Ramadan kita tidak meraih ampunan, kapan lagi kita bisa meraih ampunan? Karena Ramadan curahan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar.
Dan tadi kita sudah sebutkan 2 syarat meraih ampunan Allah. Tapi lengkapnya ada 4 syarat. Jadi syarat yang pertama tadi, ibadah kita harus berdasarkan iman. Sehingga kita harus menjauhi semua dosa kesyirikan dan kekufuran. Ini dosa yang membatalkan iman dan menghapuskan amal ibadah kita. Yang kedua, harus ihtisaban, artinya ikhlas. Mengharap semata balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang ketiga agar bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana di surat An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, untuk bisa mendapatkan ampunan, ibadah kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian, kalau tidak sesuai petunjuk beliau, amalan itu tertolak. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana bisa dia mendapatkan ampunan sementara ibadahnya tertolak? Jadi nggak boleh kita beramal lalu kita berprinsip kita lihat saja nanti di akhirat diterima atau ditolak. Kalau amalan itu tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, yakin amalan itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menyangka amalan kita diterima oleh Allah, padahal tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, itu kata para ulama prasangka buruk kepada Allah. Karena Allah menerima yang buruk, padahal Allah hanya menerima yang baik. Dan kategori baik di dalam syariat apabila sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini harus kita jadikan prinsip hidup. Yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kebaikan. Yang bertentangan dengan ajaran beliau itulah kemungkaran. Ini prinsip hidup seorang muslim. Syarat yang keempat agar kita meraih ampunan di bulan Ramadan adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat dosa-dosa yang terhapus dengan sebab amal-amal soleh itu hanyalah dosa-dosa kecil. Jadi puasa hanya bisa menghapuskan dosa kecil. Salat tarawih hanya bisa menghapuskan dosa kecil. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Dengan syarat idza jtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Berarti yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu bagaimana agar dosa besar kita diampuni? Harus disertai dengan taubat. Meskipun jemaah sekalian, taubat itu adalah kewajiban sepanjang hidup, tapi di bulan Ramadan menjadi lebih wajib. Kalau kita belum mau bertobat, bahkan masih terus maksiat, ini akan menghalangi kita mendapatkan ampunan. Dan ingat jemaah sekalian, dosa di bulan Ramadan lebih besar dibandingkan di bulan lain. Jadi jangan kita mengira hanya amal soleh dilipat gandakan pahalanya, tidak. Dosa juga lebih besar di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan
seakan-akan dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Seakan-akan dia melecehkan bulan Ramadan. Begitu pula seakan-akan dia tidak menghargai Allah. Allah menolong dia dengan cara mengikat setan-setan dan mencurahkan hidayahnya lebih banyak di bulan Ramadan. Tapi seakan-akan dia tidak menghargai, tidak peduli. Dia masih terus berbuat dosa. Maka bertobat di bulan Ramadan lebih wajib. Pertanyaannya, gimana caranya bertobat? Cara bertobat adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang 5. Dan bisa menjadi 6, bisa pula menjadi 7. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Karena seluruh amal ibadah tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas, apa itu ikhlas? Kita beribadah semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan, maju lagi. Biar yang di belakang bisa masuk. Silakan, Pak. Ini syarat tobat yang pertama, ikhlas. Semata-mata mengharap balasan dari Allah. Tidak lain yang dimaksud balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau ada di hati kita bertobat supaya dipuji orang, supaya masuk berita, supaya viral di medsos, supaya dapat banyak like, share, and comment di medsos, itu adalah riya di masa modern. Riya di masa modern adalah ibadah yang diupload ke medsos, kemudian dia pingin banyak like, share, and comment. Maka harus ikhlas. Yang kedua, menyesali dosa itu. Dan ini intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadmu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Jadi jangan malah kita bangga dengan dosa-dosa kita. Jangan malah senang. Kalau perlu kita tangisi. Wabki ala khati'atik, kata Nabi SAW, tangisilah kesalahan. Syarat yang ketiga, tidak lagi melakukannya. Apalagi kalau dia masih lakukan di bulan Ramadan, maka dosanya menjadi lebih besar. Karena seakan dia melecehkan bulan Ramadan. Syarat yang ke berapa sekarang? Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Jadi kalau niatnya bertobat cuma sementara di bulan Ramadan, rencana setelah Ramadan kembali melakukan dosa itu lagi, tidak sah tobatnya. Tidak memenuhi syarat. Karena itu menunjukkan dia belum menyesal. Kalau dia sudah benar-benar menyesal, berarti dia bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Makanya jemaah sekalian, jangan sampai setelah Ramadan kita kembali lagi melakukan dosa-dosa yang alhamdulillah sudah kita tinggalkan di bulan Ramadan. Dan Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengingatkan, tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah Ramadan kita tidak berbuat dosa, tapi kita melakukan ibadah yang lain. Makanya jemaah sekalian, setelah Ramadan, setelah kita berpuasa sebulan penuh, kita sudah disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita lakukan ibadah setelah Ramadan, itu pertanda amalan kita diterima. Kenapa? Karena ibadah kita setelah Ramadan adalah balasan Allah terhadap ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Allah balas dengan apa? Dengan hidayah. Itu balasan terbaik yang Allah berikan kepada orang yang beribadah. Allah berikan kepadanya tambahan hidayah, sehingga setelah itu dia melakukan ibadah yang lain. Maka jika setelah Ramadan dia kembali berbuat maksiat, itu adalah sebuah indikasi amalannya selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita
memenuhi syarat tobat, bertekad tidak akan mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Apabila kematian sudah datang menjemput atau matahari sudah terbit dari arah barat. Makanya jemaah sekalian, tobat itu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan datang kematian. Sudah menjelang mati baru mau tobat, terlambat. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima tobat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Jangan kita berpikir kalau begitu sebelum nafas sampai tenggorokan kita cepat-cepat bertobat. Dari mana kita yakin Allah berikan hidayah untuk cepat-cepat bertobat? Tobat itu membutuhkan hidayah. Jadi jangan seakan-akan kita yang mengatur hidayah. Maka bertobatlah segera mungkin. Tidak boleh menunda-nunda tobat. Bahkan kata para ulama, menunda tobat sama dengan menambah dosa. Dosa apa namanya? Dosa menunda tobat. Jadi tobat itu bukan hanya wajib, tapi kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Sehingga orang yang tidak mau bertobat, dia berdosa karena tidak mengamalkan kewajiban. Dan orang yang masih mau bertobat, tapi menunda-nunda tobat juga berdosa. Karena menunda tobat adalah dosa. Kemudian, apabila dosa itu berupa kezaliman yang kita lakukan kepada orang, ditambah syarat yang keenam, yaitu minta maaf kepadanya, atau kembalikan haknya, atau minta penghalalan. Jadi salah fatal kalau kita minta maaf tunggu Lebaran. Harusnya secepatnya. Kalau punya salah kepada orang, jangan juga tunggu Ramadan. Secepatnya. Karena kita nggak tahu kan kapan kita mati. Tapi di bulan Ramadan lebih wajib lagi untuk kita segera minta maaf. Jangan tunggu Lebaran. Siapa yang jamin kita masih hidup setelah Lebaran? Dan yang kita khawatirkan adalah bisa jadi dosa-dosa kita menghalangi ibadah kita diterima. Makanya segera bertobat, minta maaf kepada orangnya, atau kembalikan haknya, atau minta penghalalan. Contoh, yang punya hutang belum bayar, padahal mampu bayar, maka dia zalim. Ini dosa yang sangat besar. Sangat zalim kepada orang yang memberi piutang. Dulu ketika pinjam uang melas-melas, ketika ditagih dia lebih galak. Ini kezoliman di atas kezoliman. Kalau ditagih dia lebih galak, berarti dia tambah zolim lagi. Harusnya jemaah sekalian, kalau belum mampu bayar, tidak apa-apa. Minta maaf. Minta waktu. Minta keringanan. Begitu akhlaknya. Kita nggak berdosa kalau memang belum mampu bayar. Yang berdosa, yang zolim adalah yang sudah mampu bayar atau nggak ada usaha untuk bayar. Itu zalim. Kalau nanti sampai di akhirat dia bisa tertahan masuk surga gara-gara hutang. Jangankan orang biasa, orang yang mati syahid sekalipun, padahal itu jalan tol masuk surga, mati syahid, mati di medan perang, gara-gara hutang tertahan. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau ada saudara kita berhutang, kemudian kita berikan waktu tangguh lebih lama untuk bayar, atau bahkan kita relakan saja menjadi sedekah baginya, maka pahalanya sangat besar. Jadi nggak boleh juga kita desak-desak orang yang belum mampu bayar untuk segera bayar, itu juga dosa. Kalau memang dia belum mampu bayar kemudian kita desak-desak. Nabi SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang,
maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini kesempatan bulan Ramadan. Cobalah tanya keluarga kita, teman-teman kita, punya hutang nggak? Nanti saya bantu bayar. Jadi sama saja dia hutang ke kita atau hutang ke orang lain, kita bantu bayar, maka kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Satu syarat lagi, apabila dia non-muslim, ditambah syarat yang ketujuh. Kalau mau tobat, yaitu masuk Islam. Karena tobat itu ibadah. Ibadah non-muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terhalangi oleh dosa terbesar yang mereka lakukan, yaitu kafir kepada Allah, tidak mau syahadat la ilaha illallah, dan kafir kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mau syahadat Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita jangan silau melihat orang kafir suka berbuat baik, kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati sebuah gereja. Terlihat di dalamnya ada seorang pendeta yang rajin ibadah. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis. Orang-orang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis ketika melihat pendeta sedang ibadah?" Maka beliau menjawab, "Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, 'Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Mereka beribadah sampai capek, hasilnya masuk neraka yang menyala-nyala. Karena ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah Islam. Harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan dunia ini. Ini nasihat seluruh nabi dan rasul. Mereka mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam. Inilah jemaah sekalian 7 syarat bertobat. Jadi simpulannya, untuk meraih ampunan Allah di bulan Ramadan, kita harus sertakan dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di buku ini ada penjelasan fikih iktikaf. Silahkan dipelajari bagi yang berniat iktikaf. Ini ibadah yang sangat agung di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja, barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab atau sudah habis? Masih ada waktu, Ustaz? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Berapa menit, Pak? 15. Nah, 10 menit lah tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, jadi pertanyaan beliau, boleh nggak iktikaf tidak full? Misalkan karena kita masih harus kerja, nggak bisa cuti, nggak dapat izin. Jadi pagi kita kerja sampai sore, malam kembali iktikaf. Apakah boleh? Jawabannya boleh daripada nggak sama sekali. Karena memang ulama beda pendapat tentang berapa batas minimal waktu iktikaf. Imam Ibnu Baz rahimahullah menguatkan pendapat tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi minimal yang paling afdol adalah semalam full. Itu minimal yang afdol. Semalam full. Jadi masuk pas maghrib, keluar subuh. Kecuali dia keluar sebentar untuk sahur, lalu balik lagi, subuh baru keluar full. Itu minimal yang paling afdol. Cuma kesimpulannya tidak ada dalil tegas yang membatasi waktu iktikaf. Sehingga 5 menit pun kalau kita niat iktikaf, kita dapat pahala iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi tidak mengapa insya Allah. Dan itu lebih baik karena mungkin di rumah banyak
kesibukan kita, banyak gangguan, banyak ada HP kita, ada televisi mungkin juga, banyak bercanda dengan anak-anak, banyak keributan. Maka kalau kita masuk ke masjid untuk lebih fokus ibadah, itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Jadi kalau masuk masjid masih main HP juga ya, mending di rumah kalau gitu. Itikaf tapi banyak ngobrol dengan sesama peserta itikaf, maka lebih baik di rumah. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Dosa apa? Gibah. Baik, jadi pertanyaan beliau, bagaimana dengan dosa gibah? Apakah bisa terhapus dengan puasa? Jawabannya tidak bisa. Karena pertama itu masuk kategori dosa besar. Masuk kategori dosa besar. Tadi sudah kita bahas, dosa besar tidak akan terampunkan hanya dengan puasa, harus dengan tobat. Kemudian yang kedua, ghibah itu adalah kezoliman kepada orang lain. Tapi apakah kita harus minta maaf kepadanya? Nah, di sini ada perincian. Jadi khusus ghibah ada perincian ulama, meskipun itu zolim kepada orang lain. Kata para ulama, kalau orang itu tahu kita sudah menggibahi dia, maka kita harus minta maaf. Jadi nggak bisa kita kalau nggak minta maaf, Allah nggak akan ampuni. Tapi kalau dia tidak tahu, maka lebih afdal kita nggak minta maaf. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia tahu mudaratnya lebih besar, yaitu dia memutuskan hubungan dengan kita. Itu mudaratnya lebih besar. Jadi solusinya gimana? Kita mohonkan ampunan untuk dia. Kita ucapkan misalkan Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Sebagian ulama merinci lagi, tergantung orangnya. Kalau kita tahu jika kita minta maaf, dia pasti maafkan, harus kita minta maaf. Tapi kalau kita ragu, jangan-jangan malah dia putuskan hubungan, maka nggak perlu kita minta maaf. Sebagai gantinya adalah kita mohonkan ampunan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan syarat keenam, bertobat dari dosa ghibah, ada perincian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Baik. Baik. Jawabannya tidak harus ada witir dengan imam yang berbeda. Tidak masalah. Kalau jamaah itu belum witir, dia witir sendiri. Kalau mau ada imam yang mau jadi imam, juga tidak masalah. Tidak harus. Tapi itu lebih afdal. Namanya sholat berjamaah tetap lebih afdal. Yang jelas, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nabi SAW mengatakan, la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia sudah witir bersama imam yang pertama, sementara imam yang kedua witir lagi? Gimana solusinya? Apakah dia tinggalkan imam, dia tidak ikut witir? Jawabannya, jangan tinggalkan. Tapi ikuti terus sampai selesai. Kemudian ketika imamnya salam, dia tambah 1 rakaat. Sehingga dia tidak witir, tapi menjadi genap. Jadi kesimpulannya, pertanyaan beliau, tidak masalah, boleh saja ada ganti imam. Pengamalan di Masjidil Haram pun bahkan sampai 3 imam ya, dalam 10 malam terakhir. Itu kadang 3 imam. Karena saking panjangnya
Nah, biasanya malam 27 favorit tuh Syekh Sudais yang bagian akhirnya. Jadi tidak masalah penggantian imam dalam sholat tarawih ataupun witir itu boleh-boleh saja. Imam yang setelahnya adalah wakil daripada imam sebelumnya. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 7 menit lagi, berarti 2 menit lagi pertanyaan. Satu lagi, masih ada? Nah, terlambat atau nggak apa-apa, silakan. Baik, jadi pertanyaannya, bolehkah ada ceramah ketika tarawih? Jawabannya tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum. Dalil umum tentang perintah berdakwah, perintah menasehati, perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dalil khusus diamalkan pada sholat tarawih, apakah setelah sholat sebelum witir, atau setelah witir, atau setelah isya sebelum tarawih, itu tidak ada. Jadi gimana? Boleh gak diamalkan? Boleh, tapi jangan dirutinkan. Karena kalau dirutinkan, orang akan mengira itu bagian dari sunnah tarawih, padahal bukan. Jadi nggak tepat juga kalau dikatakan itu bid'ah secara mutlak, tidak. Karena ada dalil secara umum. Kapan saja, di mana saja, boleh kita sampaikan nasihat. Cuma untuk di sholat tarawih jangan dirutinkan, karena faktanya ada orang yang sampai mengira itu bagian dari sholat tarawih, sehingga dia merasa kurang afdal kalau nggak ada ceramah. Makanya diselang-selingkan. Kadang ada ceramah, kadang tidak ada. Nah, itu kesempatan yang sangat bagus untuk menasihati orang. Kapan lagi mau nasihati orang saat berkumpul? Mau tunggu maghrib mereka datang? Susah. Ini kesempatan mereka muncul di sholat tarawih, kita sampaikan nasihat-nasihat. Dan lebih afdal ba'da witir. Sehingga orang yang punya kesibukan yang sangat penting, dia bisa meninggalkan masjid. Kalau kita tahan dia, kasihan juga. Dan juga jangan terlalu lama. Mungkin 5 menit, 7 menit, kurang lebih. Pertanyaan terakhir. Apakah tetap tidak diterima pahalanya ibadah non-muslim meskipun dia sudah sampai mengorbankan nyawa? Jawabannya tetap tidak diterima. Tetap tidak diterima ibadahnya. Abu Thalib itu luar biasa pengorbanannya untuk Islam. Tapi dia sendiri sampai mati tidak mau masuk Islam, sehingga dia tidak selamat. Banyak lagi yang seperti itu di masa dahulu. Tapi dia tidak masuk Islam, maka dia tidak selamat. Hanya satu jalan keselamatan, dengan mengikuti agama Islam. Apalagi kalau dia mengorbankan nyawa, dia berjuang. Dia nggak mungkin ikhlas kalau dia bukan muslim. Karena ikhlas itu semata dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia non-muslim, dia berharap kepada selain Allah. Jadi amalannya tertolak. Bahkan Nabi SAW mengabarkan 3 orang yang pertama neraka dibakar oleh mereka. Artinya mereka jadi bahan bakar neraka yang pertama. 3 ahli ibadah. Salah satunya seperti pertanyaan ini, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang rajin sedekah. Yang ketiga, orang yang ahli Quran. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak ikhlas. Mereka harapkan pujian manusia, atau mereka berharap dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak membayar hutang karena benar-benar tidak mampu akan tetap menjadi masalah di yaumil akhir nanti? Insya Allah tidak. Kalau memang dia ada usaha dan dia punya niat yang jujur ingin bayar. Kalau memang dia tidak mampu, maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.